Merdeka! Merdeka! Negara harus hadir dalam penyelesaian ini. Tidak boleh main-main. Sekian lama proses hukum ini tidak akan selesai. Di mana letak hukum ditegakkan di sini? Ya, pemerintah. Jadi negara itu adalah pemerintah, turun menyelesaikan masalah ini. Kasihan rakyat ini sudah menderita. Banyak pengorbanan. Rakyat tidak bisa lagi berusaha dan mendapatkan nafkah yang ini untuk memiliki hidupnya. Kenapa? Tanahnya dirampas oleh aturan CS dan sebagainya. Jadi tolong masalah negara turunlah negara. Negara turun harus cepat menyelesaikan masalah ini. Sudah berdarah-darah negeri kita ini akibat daripada oligarki yang merampas rakus tanah rakyat ini, dan negara dirugikan dalam hal ini. Saya minta pemerintah sadar dengan kondisi saat ini. Kasihan rakyat. Akan terjadi nanti negara dicaplok oleh negara lain kalau sudah seperti ini. Yakin dan percaya, tapi belum terlambat. Silakan turun. Saya harapkan para pemerintah yang mendengarnya ini segera mengambil langkah yang selama ini tidak ada perhatian tapi blunder, tidak ada penyelesaian. Contohnya tadi mediasi yang terakhir tadi ini, yang ketiganya terjadi chaos. Apa artinya? Di mana penegakan hukum di sini? Aparat hukum perbaiki cara memediasi, cara aturan proses hukum yang ada di lembaga hukum ini. Hormati hukum ini yang ada, lembaga hukum yang ada di peradilan. Jadi saya kira sudah cukup sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman kita di sini. Ya, saya minta negara turun sebelum terlambat, sebelum menyesal. Rakyat akan marah nanti kalau sudah berlarut-larut begini. Kasihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya menghadiahkan pendapat saya pada hari ini kepada Komisi 4 ya, DPR, dan tentu saja kepada Presiden kita tercinta Prabowo Subianto. Kami mulai meminta perhatian Anda secara serius terhadap persidangan perkara nomor 754 PDT-G PNJK TPST tahun 2024. Mengapa kami meminta perhatian? Bapak Prabowo Subianto yang kami cintai, Bapak Habibur Rahman, Ketua Komisi 4 DPR, perlu Komisi 3 ya, oke, saya ralat. Saya perlu menyatakan ini dikarenakan Anda harus mengambil perhatian terhadap perkara tersebut. Kami tidak ingin lagi ya perkara perampasan tanah di PIK 2 ini berdasarkan seolah-olah ini adalah PSN dijadikan sarana ya untuk memperkaya pribadi-pribadi yang sesungguhnya tidak berhak dan tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jangan pertontonkan kepada kami karnaval seakan-akan ya menyelesaikan masalah pagar laut seperti menyelesaikan kebakaran, seradak seruduk ya, serampangan. Harus ada yang menjadi pahlawan ya, lalu tiba-tiba membatalkan sendiri apa yang sudah dibatalkan. Bayangkan, membatalkan sertifikat dan itu dibatalkan kembali. Kami seperti sudah sangat paham dengan hal tersebut. Nah, oleh karena itu kami insya Allah adalah penggugat yang cerdas ya. Pagar laut hanya bagian kecil daripada gugatan kami, gugatan perbuatan melawan hukum. Karena yang lebih besar adalah tentang adanya perampasan hak, yaitu berupa penyelundupan hukum terhadap rakyat di Banten, ya, 9 kecamatan di Tangerang dan Tanara, dan ini sangat berbahaya. Bahkan juga ada entitas negara dalam negara. Nah, oleh karena itu, jika kalian bisa membodohi dalam urusan laut, maka kami tidak bisa dilakukan yang sedemikian itu. Kedua, kami mengatakan hari ini mediasi berlangsung gagal. Kami tidak bisa didikte oleh tergugat yang tidak pernah hadir itu, ya. Jadi jangan mengatur-ngatur kami, ya. Oleh karena itu, kami memahami apa yang akan kami hadapi ke depan. Ini sebuah perjuangan besar terhadap golongan kanan, yaitu golongan yang berjuang secara benar dan mencari jalan mendaki untuk mendapatkan kebenaran. Kami meminta ada 3 syarat agar persidangan terjadi dengan baik, tidak dihalang-halangi ya, dan tidak merusak demokrasi dan konstitusi. Pertama, jangan lakukan kontrol terhadap juri dan wasitnya. Siapakah itu? Hakim. Jangan coba-coba mengontrol hakimnya. Yang kedua, jangan singkirkan lawan.
Ya, seperti hari ini terjadi nih. Biasanya kami sidang adem-adem saja, tiba-tiba ada banyak orang yang luar biasa yang tadinya tidak pernah ada dalam daftar kami bersidang, ya. Dan yang ketiga, jangan ubah-ubah aturannya, ya. Kalau 3 itu tidak Anda lakukan, insya Allah persidangan berjalan dengan baik dan rakyat pasti menang. Apa yang kami lakukan ini adalah untuk rakyat Banten yang kami cintai, yang merupakan perwakilan dari seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Prabowo Subianto, Anda sudah harus mengambil hal ini secara serius, ya. Tolong Pak, pecat orang-orang yang tidak bekerja secara baik dan benar. Termasuk, mohon maaf ya, dalam hal ini Menteri Nusron selaku Menteri ATR BPN. Karena beliau ini boleh dikatakan pembicaraannya tidak pernah serius. Kemarin seakan-akan mengatakan akan membatalkan, lalu hari ini mengatakan bahwa itu ternyata masuk di dalam garis pantai. Siapa yang menentukan garis pantai? Garis pantai seenak udelmu menentukan. Ya, kami tidak percaya. Oleh karena itu, yang ketiga, kami minta keterlibatan seluruh bangsa Indonesia. Ya, ini kalau seperti yang lalu itu seperti Garuda Biru, warning keras kepada kita bangsa Indonesia bahwa negara ini terancam oleh oligarki rakus dan rakus. Ya, oleh karena itu kami mengatakan sekali lagi, kami siap menantang Anda, wahai 8 tergugat. Hadir Anda untuk bisa mempertahankan apa yang telah Anda lakukan. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa memang Aguan terlalu arogan ya. Pada saat yang sama dia merasa hebat, bisa menzalimi rakyat Banten dan sekitarnya, merampas tanah rakyat, mengkriminalisasi pemiliknya, bahkan memasukkan penjara para pemiliknya. Tapi kalau datang ke pengadilan dia nggak berani. Ya, dia pengecut. Ya. Dan kalau kita sekarang ini memang hukum takluk. Jadi kita ingat bagaimana si Aguan mengatakan bahwa mulut saya udah undang-undang, ya, mulut saya udah undang-undang. Dengan demikian semua peraturan pasal-pasal yang disebut oleh Aguan oleh si Ahmad Hussein tadi dengan sanksi-sanksi pidananya sekian miliar segala macam itu menjadi tidak begitu, sanksi-sanksi segala macam menjadi buyar semuanya di hadapan Aguan karena dia punya uang banyak. Dan kembali lagi Ahmad Hussein sudah ngomong lagi soal bayar. Apakah kita juga harus kumpulin duit bayar kepada polisi untuk menyeret Aguan ke pengadilan? Begitu? Mau kumpulin duit nggak? Nggak boleh, nggak bisa. Kita kumpulin seberapa banyak pun pasti kalah banyak dengan Aguan. Karenanya polisi, kalau ada yang nyanyi bayar-bayar, jangan ditangkap, jangan diintimidasi, jangan disuruh klarifikasi. Alasannya macam-macam itu pasti diintimidasi, kan pasti nggak mungkin enggak, ya. Tapi layani rakyat dengan benar sesuai sloganmu, mengayomi, melayani, melindungi, ya. Aguan, kita akan bongkar kejahatan kalian di pengadilan, ya. Kejahatan Jokowi di pengadilan, kejahatan Antoni Salim di pengadilan. Siap-siap, kami sudah menyiapkan semua bahan yang diperlukan untuk membongkar. Walaupun nanti hakim bisa jadi akan memvonis bebas Aguan dan gerombolannya, tapi lewat pengadilan itu rakyat menjadi tahu kejahatan kalian semuanya. Karena akan diliput oleh media massa, akan disiarkan oleh para YouTuber pejuang, ya. Kita akan habisi Aguan dan gerombolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erlangga, kau datang dulu Erlangga. Aguan, datang dulu kau. Antoni Salim, datang dulu kau. Jangan bicara tanyain prinsipal kita hadir atau tidak. Kau belum datang hadir sekalipun. Kau bilang tuh sama kuasa hukum kau tidak usah nanya-nanya kami. Kami datang terus. Kau yang harusnya datang di pengadilan. Kalau kau memang taat hukum, Aguan, Antoni Salim, Erlangga, Jokowi. Kalau kau taat hukum, datang ke pengadilan. Sudah kau tidak datang ke pengadilan, banyak cakap pula kuasa hukum kalian. Kau sudah dipanggil patut, bukan hanya lewat kuasa hukum Aguan, Antoni Salim, Jokowi. Kalian ini yang sudah menyengsarakan republik ini. Kalian menyengsarakan rakyat Banten. Kalian juga yang buat PSN, yang membuat wilayah laut dan daratan di tanah air ini rusak semua. Kau yang membuat rakyat terzolimi. Kau tidak berani datang untuk kuasa hukum. Hari ini kuasa hukum kau nanya-nanya kami hadir atau tidak. Hadir nih, Edi Mulyadi datang. Prinsipal semuanya datang. Kau yang tidak pernah datang sekalipun sejak kami gugat,
Kau yang tidak pernah tunjukkan batang hidungnya pun sekalipun sejak kami gugat. Jadi kalian jangan memaksa kami taat hukum sementara kalian sendiri tidak pernah menghargai pengadilan, tidak pernah menghormati hukum, tidak pernah datang ke pengadilan. Nih, purnawirawan TNI datang penggugat. Kau yang nggak pernah datang, kau yang nggak pernah hadir, kau yang tidak taat hukum, kau yang tidak beritikat baik. Kalian semua beritikat jahat terhadap republik ini. Saya ingin tegaskan. Saya ingin tegaskan sekali lagi kepada Aguan, Antoni Salim, Jokowi, Erlangga. Saya katakan kepada kalian semua, kami sudah siap bertarung pada materi pokok perkara. Sudah banyak buktinya. Bukti pertama apa? Arsin, Kadeskot, dan Sekdesnya sudah masuk penjara. Dua penerima kuasa hukum juga sudah masuk penjara. Makanya saya ingatkan, jangan dekat-dekat dengan oligarki perampas tanah rakyat nih. Kalian bisa ditumbalkan seperti Arsin dan juga kuasa. Kalian jangan makan duit haram dari Aguan. Aguan dapat duit dengan merampas tanah rakyat. 7 lapis bumi akan menghimpit kalian. Siapapun yang makan tanah rakyat Banten. Tanah rakyat Banten itu punya tuah. Siapa yang berani berbuat zalim kepada tanah Banten, maka kalian akan siap menerima tuah. Kalian bisa lepas dari peradilan dunia, tapi sekali-kali kalian tidak akan pernah lepas dari peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti di dunia juga kezaliman kalian akan dibalas. Makanya kita akan menunggu dari Bareskrim Mabes Polri untuk meningkatkan kasus ini. Jangan hanya Arsin, Sekdes, kemudian SP dan Chandra saja yang ditetapkan tersangka dan ditahan, ya kan? Aguan, semua yang terlibat, termasuk yang menerima manfaat dari barang curian tanah yang dirampas dari rakyat, ini juga harus dilibas, harus ditangkap. Sederhana saja, sederhana. Kasus pencurian motor dengan modus memalsukan BPKB dan STNK, itu yang ditangkap bukannya maling dan yang memalsukan BPKB, yang memasukkan STNK enggak, tapi juga yang menadah motor curian ini juga ditangkap. Hari ini sertifikat itu siapa yang nadah? Terbukti Agung Sedayu. 263 SKGB itu diakui punya anak usaha Agung Sedayu. Mereka yang ngomong, BPN juga udah ngomong, Menteri ATR juga ngomong, itu punya Aguan, punya Agung Sedayu. Untuk proyek industri properti PIK 2 yang proyek ini punya Aguan dan Antoni Salim. Kalian selama ini didiamkan, rupanya tambah lama tambah kurang ngajar kalian kepada Republik. Tambah kurang ngajar kalian kepada negara ini. Tambah kurang ngajar kalian kepada rakyat Indonesia. Ingat, ini saya terangkan sebagai orang Islam. Siapa saja di dalam akidah kami umat Islam yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Maka rakyat Banten yang berasal dari peradaban Islam, Kesultanan Banten Islam, itu siap membela hartanya. Kalau mereka menang, itu adalah keutamaan. Ya, mereka akan dinaikkan derajatnya. Kalaupun akhirnya mereka tergilas, mereka syahid. Jadi ingat, jangan sekali-sekali bermain-main. Memang harus polisi nih yang manggil Aguan dan Antoni Salim ini, baru dia datang. Kalau sampai pengadilan, dia dilepeh, diabaikan. Tapi sekali lagi, polisi pun hari ini kita lihat kok sikapnya begitu. Apakah harus bayar polisi? Bayar polisi. Apa harus bayar polisi agar bisa menangkap Aguan? Apa harus bayar polisi bisa nangkap Antoni Salim? Atau setidaknya nangkap Engcut, Gojali ini ya, Mandor Mehmet, kemudian Ali Hanafiah Lijaya. Ini semuanya aktor pagar laut. Kenapa kejahatan sertifikat lautnya ditangkap, ditahan? Pagar lautnya yang jogrok, yang kelihatan, nggak ditahan-tahan sampai hari ini. Padahal kalau pagar laut itu bisa ditangkap dengan pasal 98 Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan hidup. Ancaman pidananya
minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun, dan denda minimal 1 miliar, maksimal 10 miliar. Kenapa KKP ngambil sanksi yang keecek-ecek? Denda cuma 18 juta perak per meter. Per meter. Itu pun sampai sekarang belum ada yang bayar denda itu karena orang-orang itu belum ditemukan pelakunya, begitu. Ya. Jadi inilah kenyataannya, Republik ini dikangkangi oleh oligarki rakus perampas tanah rakyat. Betul. Mengutip ya pendapat dari nelayan yang fenomenal, namanya Pak Khalid. Pak Khalid mendefinisikan apa itu rakus. Jurang dalam tak bertepi. Jadi semua kalau dimasukkan ke orang rakus, gak akan penuh jurang itu. Betul. Seluruh Republik ini kalau dimakan sama Aguan, dimakan Antoni Salim, dimakan Airlangga Hartarto, gak akan kenyang mereka. Karena apa? Karena mereka rakus. Mereka rakus. Nah, sekarang karena hari ini sudah diputus mediasi gagal karena Aguan tidak datang, Antoni Salim tidak datang, Airlangga tidak datang, Jokowi tidak datang, maka kita tunggu pada proses di persidangan. Terima kasih. Yuk. Ini sedang menangis tanpa henti air matanya berlinang. Artinya ya kebiadaban dan juga pelanggaran yang dipertontonkan di pengadilan ini itu luar biasa. Dia pikir rakyat mungkin diam saja. Mereka menunjuk-nunjuk kuasa hukum. Mereka marah-marah dengan kuasa hukum. Padahal mereka bilang harus beretika dan beradab, tapi dirinya mereka tidak beretika dan beradab. Hai, saya ingatkan kepada Aguan, Agus Salim, jangan coba-coba membangunkan macan yang lagi tidur. Jangan coba-coba mengaumkan singa yang lagi kelaparan. Dan juga jangan coba-coba serigala-serigala lapar yang akan memburu kalian semuanya. Ingat, kepada Jokowi Widodo juga, kepada Airlangga Hartarto, saya tidak akan pernah gentar kepada kalian. Saya sudah berkali-kali tembuskan peluru kalian ke dada saya. Saya tidak akan pernah takut sama kalian. Ingat itu. Ya, nih, saya, ya, jangan bangunkan saya. Saya diam. Tapi kalau kalian bangunkan, lawannya adalah saya. 1000 preman kalian kirimkan ke saya tidak pernah takut sama kalian. Ingat itu. Satu hal, ya, laut tidak ada yang namanya laut tidak ada namanya sertifikat. Gila kalian semuanya, gila kalian semua, gila kalian semua. Otak kalian tuh bagian tengik kalian semuanya, bangsat kalian semuanya. Saya ingatkan kepada kalian semuanya, para pejabat-pejabat. Ada pejabat yang baik, kami tidak menunggu pejabat yang baik, tapi pejabat-pejabat yang biadab, yang menjual harga diri NKRI ini, kedaulatan rakyat ini, lawan saya, tebuskan, saya tantang kalian semuanya, di mana kalian berada, saya tunggu. Ingat, ya, jangan main-main dengan rakyat, jangan main-main dengan rakyat. Dengan adanya Indonesia gelap, bertajuk apa? Bertajuk hukum semuanya lemah, hukum semuanya dilemahkan oleh kalian semuanya, bangsat kalian semuanya. Uang lebihnya cuma itu aja. Ingat, saya tidak pernah takut sama kalian. Di mana kalian berada, saya lawan kalian semuanya. Ya, takbir, takbir, takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah merampas hak-hak rakyat, bahkan hak-hak negara, sungai, jalan diambil. Maka Anda adalah bagian daripada Jokowi yang harus diadili oleh rakyat tentang kerusakan negara ini oleh Jokowi. Prabowo ingat, ya, ingat masih ada umur. Tapi kalau besok kau mati, berarti mati dalam kezaliman. Karena kau berkolaborasi dengan kejahatan. Sudah tahu bahwa Jokowi itu merusak konstitusi, merusak tatanan negara, meninggalkan korupsi yang mega, ras, ya semuanya gak jelas.
tapi Anda tidak menyelesaikan kasus-kasusnya. Anda malah sungkeman sama beliau. Berarti Anda itu adalah bukan Prabowo yang sebenarnya. Anda hanyalah orang yang sudah dicuci otaknya oleh Jokowi, bahwa Jokowi itu hebat seperti orang kampung yang dikasih sembako. Ya, Jokowi hebat, dikasih sembako 10 kg beras, duit 300.000. Jokowi hebat, tapi negara ini diberikan kepada Tiongkok komunis. Hati-hati itu, ya. Hati-hati Pak Prabowo, Anda sebetulnya lebih pintar, tapi Anda apa sudah pikun? Apa Anda sudah tua? Lupa akan perkataan Anda yang 3 bulan kemarin. Maka dari itu saya ingatkan, segera sadar dan jangan berikan ruang kepada penjahat negara. Jangan bertekuk lutut kepada aguan itu, ya. Seperti Jokowi bertekuk lutut, Kapolrinya sudah nggak jelas. Tidak ada itu kata kasus aguan yang memanfaatkan kasus itu dibebaskan semuanya. Maka dari itu, ini kalau jelas-jelas Prabowo tidak tobat, berarti yang dikatakan Letnan Jenderal Dunija, Pangdam Trikora, Pangdam Udayana adalah benar, bahwa kau adalah licik, ya. Kau adalah manusia yang licik, benar itu. Ya. Itu saudara saya, buah saya mengatakan 2014. Awas, hati-hati dengan Prabowo. Maka kalau nggak sekarang ini nggak tobat, berarti yang dikatakan Letnan Jenderal Dunija itu benar. Oh, Prabowo licik, ya. Tobat saudara Prabowo, hentikan semuanya. Judul aja nggak selesai tuh Kapolri, ya. Kalau judul diberantas jangan akar-akarnya, biangnya tuh, ya. Yang dikatakan dulu kata di Sutomi Minata dari tangkap semuanya. Cina-Cina itu biangnya, Pak. Yang ditangkap tuh biangnya. Ya, demikian, terima kasih. Kalau seandainya kau benar, tangkap semua aksi-aksi judul, tangkap semua kemungkaran, baru negara ini akan sejahtera. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.